Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Ana bersama rekan-rekan saya Ori dan Widya. Video presentasi kami ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu kealaman dasar dengan dosen pengampu Ibu Mimanizma SEMM yang akan membahas tentang hakikat manusia, sejarah, dan contoh kasusnya. Selamat menyimak! Pokok materi yang pertama adalah berkaitan dengan hakikat manusia dan rasa keingintahuannya. Nah, pengertian hakikat manusia itu sendiri adalah makhluk yang kuat, sempurna, dan cerdas dengan segala pemikirannya. Juga, hakikat manusia dapat diartikan yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual dan sosial, kemudian mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Kemudian makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang dan tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Kemudian individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Atau hakikat manusia bisa dikatakan makhluk Tuhan, yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik atau jahat. Hakikat manusia dalam wujud dan sifatnya melalui pemaparan paham eksistensialisme wujud sifat hakikat manusia, yaitu yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan yang lain dan dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan ini adalah kemampuan manusia untuk menempatkan diri dalam kebebasan. Ketiga, kata hati atau conscience of man juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Conscience ini ialah pengertian yang ikut serta atau pengertian yang mengikut perbuatan. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah dibuatnya, bahkan mengerti juga akibatnya bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moral atau perbuatan, tingkah laku, ucapan manusia dalam berinteraksi. Yang keenam, ada tanggung jawab, yaitu sikap atau perilaku manusia yang tumbuh untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan. Yang ketujuh, rasa kebebasan. Rasa kebebasan ini adalah kemampuan manusia, kemampuan alami untuk melakukan apa yang disukai setiap orang sesuai dengan keinginannya, kecuali apa yang dilarang oleh hak atau paksaan. Juga, hakikat manusia dapat diartikan yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual dan sosial, kemudian mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Kemudian makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang dan tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Kemudian individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Atau hakikat manusia bisa dikatakan makhluk Tuhan, yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik atau jahat. Sifat keingintahuan. Manusia itu memiliki rasa ingin tahu atau curiosity yang tinggi. Perkembangan rasa ingin tahu itu selalu dimulai dengan pertanyaan apa atau what, bagaimana atau how, dan mengapa atau why, yang tumbuh sejak anak-anak belajar di taman kanak-kanak sampai dengan dewasa. Dengan adanya kemampuan berpikir pada manusia, membuat rasa ingin tahu akan hal lainnya terus berkembang. Dan jawaban terhadap berbagai pertanyaan manusia, terhadap berbagai gejala atau peristiwa yang terjadi di alam, akhirnya menjadi ilmu pengetahuan. Rasa keingintahuan memainkan peran penting dalam perkembangan pribadi dan pertumbuhan intelektual manusia. Dengan bertanya dan mencari jawaban, manusia memperluas pemahaman mereka tentang dunia dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi. Secara keseluruhan, rasa keingintahuan pada hakikat manusia adalah sifat yang sangat luar biasa. Ini mendorong manusia untuk menjelajahi, belajar, dan berkembang.
Dengan memelihara rasa keingintahuan ini, dengan sehat dan bertanggung jawab, manusia dapat terus mengeksplorasi potensi mereka, mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia, dan mengatasi tantangan yang dihadapi selama hidupnya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Yang pertama ada perkembangan fisik manusia. Bentuk tubuh manusia mengalami perubahan yang sistematis dan teratur sesuai dengan kodratnya dari bayi hingga dewasa. Pada masa pubertas, terjadi perubahan fisik yang sangat signifikan, terutama pada tanda-tanda kedewasaan. Sebagai contoh, pada remaja perempuan, mulai tumbuhnya payudara dan juga mengalami masa menstruasi. Sedangkan pada remaja lelaki, mulai tumbuhnya jakun dan juga suara yang semakin berat. Lanjut, ada perkembangan sifat dan pikiran manusia. Cara orang dewasa mencari pengetahuan umumnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan pada masa anak-anak. Yang pertama ada masa bayi, dimulai dari bayi hingga berumur 2 tahun. Pada masa ini perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Lalu ada masa kanak-kanak yang dimulai dari umur 3 tahun hingga berumur 5 tahun. Dorongan keingintahuan anak sangat besar, sehingga banyak orang mengatakan bahwa anak pada periode ini adalah masa bertanya. Selanjutnya ada masa usia sekolah yang dimulai dari 6 tahun hingga 12 tahun. Pada masa ini, anak sangat aktif, ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Pada masa ini disebut masa tenang, karena proses perkembangan emosional anak telah mendapat kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada masa remaja yang dimulai dari umur 13 tahun hingga 12 tahun. Masa ini merupakan masa pertengahan atau konflik, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa. Lalu yang terakhir ada masa dewasa, dimulai dari umur 20 tahun hingga ke atas. Masa ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Mereka mampu mengendalikan perilaku dengan baik, menempatkan dirinya sebagai anggota dalam kelompok, serta merupakan individu yang bertanggung jawab. Sejarah perkembangan pengetahuan manusia. History of knowledge in human. Oke, sejarah pengetahuan manusia merujuk pada perkembangan dan akumulasi pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sepanjang waktu, yang meliputi perkembangan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu pengetahuan, matematika, filsafat, sejarah, dan lainnya. Sejarah pengetahuan manusia sangat melibatkan kontribusi dari berbagai budaya, peradaban, dan individu di seluruh dunia. Penelusuran perkembangan pengetahuan manusia dapat ditelusuri melalui jenis-jenis manusia, di antaranya 1. Homo sapiens. Homo sapiens adalah satu-satunya spesies manusia yang masih hidup di dunia saat ini, atau dikenal dengan manusia modern. Secara ilmiah, Homo sapiens berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia bijak, atau manusia yang berpikiran. Ciri-ciri fisik khas manusia modern termasuk postur yang tegak, otak yang berkembang dengan baik, kemampuan berbicara yang baik, dan penggunaan alat yang kompleks. Salah satu hal yang membedakan Homo sapiens dari spesies manusia lainnya adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa yang kompleks, memiliki budaya yang beragam, dan mengembangkan teknologi yang maju. Ini telah memungkinkan manusia untuk membentuk masyarakat yang kompleks, mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, agama, dan sistem sosial yang rumit. Yang kedua adalah Homo faber. Homo faber adalah istilah dalam bahasa Latin yang berarti manusia pembuat atau manusia yang bekerja. Istilah Homo faber mencerminkan pentingnya keterampilan kerja, teknologi, dan inovasi dalam perkembangan manusia. Manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan untuk menciptakan dan mengembangkan suatu alat, teknologi, dan lingkungan buatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 3, Homo languens. Homo languens
adalah manusia yang dapat berbicara sehingga apa yang menjadi pemikiran dalam otaknya dapat disampaikan melalui bahasa kepada manusia lain. Yang keempat, Homo socius, kemampuan manusia yang hidup bermasyarakat berbeda dengan spesies lainnya. Yang kelima, Homo economicus. Homo economicus adalah istilah yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menggambarkan asumsi dasar tentang perilaku manusia dan konteks ekonomi. Asumsi ini menyiratkan bahwa manusia membuat keputusan rasional berdasarkan informasi lengkap dan akses yang sama terhadap informasi, memiliki preferensi yang konsisten, dan bertujuan untuk memaksimalkan manfaat atau keuntungan mereka sendiri. Yang keenam, Homo religius. Homo religius adalah perilaku manusia yang menyadari adanya kekuatan gaib, yang memiliki kemampuan lebih hebat daripada kemampuan manusia, sehingga menjadikan manusia berkepercayaan atau beragama. Yang ketujuh, Homo humanus dan Homo aestheticus. Homo humanus adalah ungkapan Latin yang secara harafiah berarti manusia yang manusiawi atau manusia yang beradab. Istilah ini menekankan pada sifat manusia sebagai makhluk yang memperlihatkan karakteristik unik seperti empati, balas kasihan, etika, dan moralitas. Konsep Homo humanus menggambarkan pentingnya kemanusiaan dan menghargai martabat manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia juga lingkungan. Selanjutnya, Homo aestheticus. Homo aestheticus adalah istilah yang diusulkan oleh filosof Amerika Robert Winthrop White dalam bukunya yang berjudul Aesthetic Dimension of Education pada tahun 1970 atau 1970. Istilah ini mengacu pada manusia sebagai makhluk estetis yang memiliki kemampuan untuk menghargai dan menciptakan keindahan dalam seni, musik, sastra, dan estetika secara umum. Menurut White, manusia memiliki naluri bahwa untuk mengalami dan mengungkapkan keindahan, dan hal ini menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Contoh kasus hakikat manusia. Yang pertama adalah sifat kesadaran dan pemahaman manusia bisa muncul, misalkan ketika seorang merasa lapar. Mereka menyadari kebutuhan akan makan dan memiliki pemahaman tentang cara memperolehnya dengan masak, usaha, atau harus membeli makan, meminta, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemampuan untuk berpikir. Misalnya, manusia dihadapkan pada situasi yang sangat rumit. Logika dan pemikiran rasionalnya akan mencari solusi yang terbaik. Lalu kita lanjut ke contoh kasus hakikat manusia. Pada video ketiga, contohnya adalah kebebasan dan emosional. Setiap manusia memilih jalur karir atau pasangan hidup. Mereka mengekspresikan kebebasan pribadi. Lalu pada video keempat, sifat sosial. Setiap manusia memiliki kebutuhan akan berinteraksi dengan orang lain, keluarga, masyarakat, atau komunitas.